Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sefti Yusefa dengan NPM 19111000192, mahasiswi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas H semester 4. UIN Raden Intan Lampung. Saya akan membuat video presentasi mata kuliah materi IPS SD atau MI, di mana dosen yang mengampu adalah Ibu Yulia Siska MPD. Materi yang akan saya bahas yaitu tentang perekonomian dan perilaku ekonomi, meliputi 3 pembahasan, yaitu yang pertama ada sistem perekonomian Indonesia, kemudian ada pelaku ekonomi, dan yang ketiga ada ruang lingkup ilmu ekonomi. Pembahasan yang pertama yaitu tentang sistem perekonomian Indonesia. Sistem ekonomi yang dianut di Indonesia secara konseptual itu merupakan sistem kebijakan yang berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, berorientasikan kepada yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di mana memiliki etika, moral, sopan santun, dan moral pada agama. Kemudian yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab, itu tidak melakukan pemerasan, eksploitasi, dan saling adil antara manusia satu dan manusia lain. Kemudian persatuan Indonesia di mana berlaku adil, kemudian asas kekeluargaannya ada, dan sosionasionalisme dan sosiodemokrasi yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan, di mana memprioritaskan kehidupan rakyat yang kurang mampu dan layak untuk diutamakan bagi kemakmuran rakyat Indonesia, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari butir-butir yang sudah saya jelaskan tadi, sudah jelas bahwa keadilan itu merupakan faktor utama dalam sistem perekonomian, karena keadilan itu merupakan titik tolak proses daripada tujuan negara Republik Indonesia. Nah, kemudian meneruskan dari yang telah dicetuskan di atas tadi, Swasono juga mencetuskan atau berpendapat bahwa di pasal 33 tahun 1945 itu menegaskan bahwa konstitusi itu bersyariat atau islami. Nah, di satu sisi diutamakan kebersamaan kepentingan, sedangkan di sisi lain berlaku tentang prinsip-prinsip cabang produksi yang penting bagi negara Indonesia saja. Nah, sistem perekonomian nasional yang berlandaskan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Pancasila yang sudah saya jelaskan tadi, ini disusun untuk mewujudkan demokrasi ekonomi yang dijadikan dasar pelaksanaan pembangunan ekonomi di Indonesia. Pembahasan yang kedua yaitu tentang ruang lingkup ilmu ekonomi. Setelah menjelaskan tentang sistem perekonomian, ada pula ruang lingkup daripada ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi ini sendiri adalah salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari dan fokus kepada permasalahan masalah di mana sumber daya alam yang terbatas atau sedikit dapat memenuhi kebutuhan manusia yang beraneka ragam. Nah, inti daripada ilmu ekonomi sendiri terletak pada faktor adanya kelangkaan. Para ahli juga telah mempelajari bagaimana cara memproduksi barang, kemudian mengkonsumsi barang dengan baik. Nah, sumber daya perekonomian itu juga dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama ada sumber daya manusia atau human resources, yang mana sumber daya ini meliputi semua usaha, baik itu pikiran maupun fisik, yang bertujuan untuk menghasilkan suatu benda. Sedangkan yang kedua itu ada sumber daya bukan manusia atau non-human resources, atau sering juga disebut dengan kapital. Sumber daya ini meliputi sumber daya yang bukan manusia, yang dapat berperan serta menghasilkan suatu benda untuk digunakan manusia. Misal contohnya gedung, mesin, tanah, dan lain sebagainya. Kemudian, secara garis besar, teori ekonomi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, teori ekonomi makro, di mana merupakan pemecahan atau disaggregation, studi tentang ekonomi secara keseluruhan yang digunakan untuk memecahkan atau merancang sebuah target dan menganalisa. Sedangkan yang kedua, teori ekonomi mikro, itu merupakan ilmu ekonomi yang mempelajari di sini berarti mempelajari perilaku konsumen dan juga perusahaan. Kemudian, pembahasan yang terakhir itu adalah tentang pelaku ekonomi. Untuk mengetahui
tentang perekonomian, baik itu di suatu masyarakat atau suatu negara itu sendiri, yang perlu kita lakukan adalah dengan cara mengelompokkan atau menggolongkan antara pelaku-pelaku utama ekonomi yang ada. Nah, adapun pelaku-pelaku utama daripada ekonomi itu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama itu produsen atau pengusaha. Nah, kegiatan pelaku ini dalam rangka memenuhi kebutuhan daripada konsumen. Yang kedua itu ada konsumen. Konsumen ini sendiri disebut dengan konsumsi. Dan yang ketiga itu lembaga perbankan atau keuangan, di mana pelaku ini bertugas untuk memfasilitasi proses transaksi perekonomian. Dan yang terakhir itu ada badan publik dan pemerintahan, itu berfungsi untuk menjaga kepentingan masyarakat secara umum. Badan usaha itu adalah suatu kesatuan yuridis atau hukum dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencari keuntungan. Nah, adapun badan usaha itu dilihat dari kegiatan, yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu agraris. Agraris itu adalah suatu kegiatan mengolah seluruh sumber daya alam untuk menghasilkan hasil tertentu. Contohnya seperti perkebunan teh itu menghasilkan teh, kemudian perkebunan sawit menghasilkan sawit, dan perkebunan karet itu menghasilkan karet. Nah, yang kedua, itu ada ekstraktif, di mana kegiatan ini mengambil apa yang telah dihasilkan oleh alam, contohnya seperti hasil laut. Nah, yang ketiga itu ada perdagangan, di mana kegiatan membeli kemudian menjual kembali hasil daripada perdagangan. Yang keempat itu ada industri, di mana mengelola bahan-bahan, dan yang kelima itu ada jasa. Jasa ini adalah kegiatan untuk memberi suatu pelayanan. Kemudian badan usaha menurut kepemilikannya. Itu terdiri atas yang pertama, badan usaha milik negara atau BUMN. Ciri-ciri BUMN itu sendiri adalah pengawasan dilakukan kekuasaan penuh menjalankan usaha. Semua resiko dan tanggung jawab itu pemerintah yang menanggung. Kemudian untuk mengisi kas negara, melayani kepentingan umum, kekuasaan penuh dalam menjalankan usaha, pemerintahan berwenang menetapkan kebijakan, kemudian merupakan lembaga daripada ekonomi, merupakan salah satu stabilator dan dapat meningkatkan produktivitas. Kemudian, menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, definisi BUMN itu adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Nah, BUMN ini berbentuk perusahaan, ada 3 perusahaan. Yang pertama itu perusahaan umum, ciri-cirinya melayani kepentingan masyarakat, pekerjaannya adalah pegawai, perusahaan swasta, memupuk keuntungan untuk mengisi kas negara. Kemudian yang kedua ada perseroan, memiliki ciri-ciri dipimpin oleh seorang direksi, tujuan utamanya mencari keuntungan. Kemudian yang ketiga ada perusahaan daerah atau BUMD. Kemudian yang kedua itu badan usaha milik swasta atau BUMS, adalah suatu usaha yang seluruh modalnya berasal dari pihak swasta. Nah, adapun bentuk daripada BUMS ini sendiri, yang pertama perusahaan perseorangan. Ciri-cirinya tentunya memiliki perseorangan, modalnya juga tidak terlalu besar, terus pengelolaannya sangat sekali sederhana. Kemudian nilai jualnya relatif tergantung daripada pemilik. Kemudian ada persekutuan firma, kemudian persekutuan komanditer. Nah, persekutuan komanditer ini ada 2 jenis, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Kemudian perseroan terbatas, perseroan terbuka, perseroan tertutup, dan juga kosong. Selanjutnya, pengurusan perseroan itu terbagi lagi, yaitu yang pertama ada direksi. Direksi ini tugas utamanya daripada direktur-direktur lainnya. Kemudian yang kedua itu ada Dewan Komisaris, bertugas untuk mengawasi jalannya perusahaan, kemudian memberi nasihat-nasihat agar perusahaan lebih baik lagi. Dan yang terakhir ada rapat umum pemegang saham, di mana rapat umum ini dilaksanakan agar memiliki kekuasaan, agar perseorangan itu tahu kekuasaan dia di perusahaan tersebut apa.
Nah, setelah perseroan terbatas, perseroan terbuka, dan tertutup, selanjutnya bentuk badan usaha milik swasta. Yang berikutnya ada badan usaha swasta asing, memiliki ciri-ciri meningkatkan ketergantungan teknologi dan meningkatkan konsentrasi terhadap teknologi. Dan yang terakhir ada joint venture. Ciri-cirinya perusahaan baru, kemudian modalnya berupa saham, berisiko tanggung jawab secara bersama-sama. Kemudian badan usaha menurut kepemilikan yang terakhir itu ada koperasi, di mana koperasi ini merupakan suatu gerakan ekonomi rakyat yang dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, peran koperasi itu antara lain sebagai alat pendemokrasi ekonomi, kemudian alat pejuang ekonomi, membantu negara atau masyarakat, kemudian memperkokoh masyarakat, membantu negara mendekatkan pondasi perekonomian, kemudian membantu mengembangkan potensi ekonomi, dan yang terakhir, membangun dan mengembangkan potensi untuk memajukan perekonomian yang ada di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.